Kan akhirnya oleh teman-teman Arcusena. Iya. Ingat, Chang'e punya jarak yang cukup jauh, memberikan damage yang cukup signifikan juga ke Mirror arah shower-nya. hero-hero depannya dengan Mirror Betul. Shower. Gue pengen tahu sih Arcusena side-nya siapa nanti. Karena mereka punya Alice kan, mereka Alice dengan Uranus. Kalau memang mereka nggak bakal nambah set lagi, mereka bakal fokus buat main satu support. Support terakhir ini siapa nanti? Sudah ada 3 match damage, bakal tambah satu lagi kah? Untuk match damage-nya nanti di bagian tengah. Ya. Buat nemenin Chang'e-nya. Sylvana masih ada. Akai untuk Samo HT, yes. Akai untuk Samo HT. Dan satu hero terakhir, magical damage-nya belum ada. Dan kali ini Yif yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Dan ini adalah last pick dari Arcusena. Ya, alright, dan last pick. Surprise pick, hidden pick Arcusena. Sekarang Hilda. Ini bagus sih kalau Hilda bisa tampol kiri kanan karena dengan Akai sendiri otomatis gak ada stunner di early game buat Dewa. Maka Hilda yang akan di-pick sekarang. Kalau Hilda yes itu bakal mengganggu banget ke arah Cloud. Iya, Cloud-nya nggak bakalan bisa gampang sih untuk bergerak, apalagi di early-nya. Dimana Cloud kalau di early yang kita tahu semua, kalau Cloud di early-nya agak-agak lembek, agak-agak squishy gitu loh. Oke lah, Blazing Blade-nya akan sakit di late game. Cuman ya bisa dibilang dia adalah salah satu hero yang glass cannon. Dimana oke dia punya damage yang besar, tapi HP-nya yang lumayan rendah. Ya, bakal bergantung dari Hilda. Seberapa agresif Hildanya untuk bisa nge-delay. Atau bahkan untuk bisa mendapatkan point kill terhadap Cloud. Terhadap Lexi Barbie. Karena kalau sampai stack-nya dia banyak. Wow, itu enak banget. Menit ke-5, stack-nya bisa dapetin 5, 6. Itu udah enak banget buat Hilda. Iya, dan itulah tadi kedua tim yang sudah di-pick hero-heronya apa aja dari Dewa United Esports dan juga Arcusena. Kalau ngelihat dari draft pick, aku sendiri sukanya lebih ke Dewa. Kalau menurut Kipi? Aku kali ini ke Arcusena sih. Oke, satu-satu. Om Wawa, penentunya nih Om Wawa. Apa nih Om Wawa nih? Lebih suka siapa draftnya? Gue suka yang agresif di awal, Arcusena. Arcusena, berarti Arcusena 2 dan Dewa United 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk aja di game kedua, match ketiga hari ini antara Arcusena melawan Dewa United Esports. Oke, dan di sini kalau kita lihat seperti biasa komposisi hero yang ada di mid ada 3 hero sekaligus dari Dewa United Esports, Lexi Barbie yang mengisi posisi jungler udah mulai mencoba untuk mengamankan buff-nya dan juga Yami kali ini. Void Crystal di pop up Skye seperti yang sudah dibicarakan sudah mulai memberikan pergerakan yang cukup annoying untuk tim Dewa United Esports memutus pergerakan seorang Lexi Barbie yang mencoba untuk mengamankan purple buff-nya, tapi Skye-nya masih coba untuk regen dari area bus terlebih dahulu dan akan coba untuk recall tapi itu ada Void Crystal mengarah seorang Skye dan halus mundur terlebih dahulu. Kali ini nggak ada tim fight yang terjadi adalah game berbeda dengan game yang pertama. Kali itu udah ada 1v1 juga antara Fenrir dan juga bahkan Sosonya. Kali ini harus mundur mengingat Fenrir bisa memberikan knock out juga ke arah satu hero dari teman-teman Arcusena dan membuat seorang Uranus harus mundur terlebih dahulu. Ya, dan kalau kita lihat dari Blaze-nya ini juga masih nyantai banget, masih coba untuk ngambil buff yang dia punya dari purple dan juga orange buff. Tapi kalau kita lihat di Skye-nya ini nggak bisa diem dari tadi, roaming terus mencari di mana musuh berada dan Samo HT menjadi salah satu incarannya. Oke, Skye dalam keadaan yang berbahaya. Purify dinyalakan, darah tinggal 1 bar tapi masih bisa lari dari kebahayaan. Yes, masih dari Total Combat. Masih bisa mundur ke belakang. Kali ini Lexi Barbie masih coba untuk fokus ke objektif farmingnya terlebih dahulu, menghabisi semua jungle yang ada. Dan kali ini udah 1v1 lagi dari bottom lane antara Moon dan juga Yami. Mereka masing-masing coba untuk objektif terhadap minion yang ada. Masih belum coba adanya team fight. Kali ini Blaze-nya juga sama, masih coba untuk menghabisi minion dan juga jungle yang ada terlebih dahulu. Belum komit untuk melakukan team fight dan Turtle-nya kali ini udah mulai muncul. Bahkan udah mulai poking juga oleh seorang Blaze. Udah ada Samo HT juga yang melihat pergerakan dari teman Arcusena memberikan poking. Udah memberikan link juga untuk teman Dewa United untuk masuk dan ternyata kali ini gak ada gangguan berarti dari teman Dewa United dan Turtle yang pertama lagi-lagi berhasil diamankan oleh teman-teman Arcusena. Ya, dan dengan adanya Blaze mempunyai Turtle seperti ini otomatis untuk dari network sudah sedikit ada perbedaan, tapi ada real world manipulation yang berhasil menghilangkan seorang Warlord. Tapi kalau kita lihat dari top lane sekarang sudah ada Soso dan juga Blaze yang dinyalakan. Oh my god. Mountain Shocker dinyalakan dan menghilangkan seorang Pakito di sana. Dan kalau kita lihat dari Hildanya seorang Skye juga masih terus roaming aja menghampiri seorang Cloud dari Lexi Barbie.
Yes, baik sekali Montan Chakrnya bisa pick off salah satu hero di dalam Dewa United Esport, dan bahkan kali ini Sky-nya benar-benar nggak mau diam, benar-benar mencoba untuk ritual combat terlebih dahulu, dan di situ ada wave dragging juga dari seorang Moon coba untuk memberikan pressure ke Yami, tapi Yami masih bisa regain terlebih dahulu, nggak mau mundur, masih tetap fokus objektif terhadap Yami, terhadap minionnya. Kali ini coba untuk fokus sedot-sedot karena minion. Kali ini Sky-nya lagi-lagi mencoba untuk memberikan pressure ke Blaze, bahkan itu Blaze harus mengeluarkan blazing duetnya hanya untuk mengamankan red buff-nya saja. Samuel tadi udah memberikan 1000 pounder juga, dan tapi Sky masih bisa mundur ke belakang. Real world manipulation di pop up juga, Yami nggak bisa kemana-mana dan harus ditumbangkan. Terlalu offside, terlalu jauh perginya, dan di situ wave dragon juga udah dikeluarkan. Untuk satu ternyata 2 hero dari teman Arcusena yang harus ditumbang oleh teman Dewa United Esport. Dan kalau kita balik lagi ke top lane, di sini ada Soso dan Fender yang tadi belum kelar yang namanya team fight-nya ya, karena yang satu tebel, yang satu sakit, ya udah kayak gitu sampai subuh dari puasa pertama aja. Dan kalau kita lihat dari seorang Blazer sendiri, dia benar-benar bagus banget roamingnya, benar-benar mencoba untuk roaming terus, atas turun, dan kita lihat juga ada Moon di sini yang juga tetap stay di tempatnya, nggak pindah-pindah lane dulu. Sky yang dari tadi ngeroaming dan melindungi teman-teman yang kalau misalkan lagi ada ke dalam bahaya, dia tinggal mengeluarkan power wildness-nya. Yes, benar banget. Kok melihat pertandingan yang terjadi di game yang kedua kali ini, apa yang terjadi oleh RRQ dan juga Dewa United? Mengingat tadi di game pertama Dewa United juga sudah adanya early fight, dan kali ini mereka benar-benar pasif, agak sedikit pasif sih, berbeda dengan game yang pertama. Ya, mereka punya Hilda, oke. Itu satu poin penting buat Arcusena. Jadi mereka harus bisa memaksimalkan Hilda yang dimana tadi yes, Hilda sempat buat ngedelay sebentar aja, tapi gak ada follow up sama sekali dari Arcusena untuk membantu untuk mendapatkan poin kill terhadap junglernya. Dan itu ngebuat Cloud sangat-sangat bebas sekali untuk bisa bergerak kemana-mana, dan pergerakan dari Dewa langsung jadi sinkron karena ya itu tadi Cloud-nya dapat space. Yang pertama, yang kedua juga Pakito yang menang lane di top lane. Jadi Pakitonya tuh nge-pressure banget, dia 1v1 Uranus, dia cukup strong tadi di bagian top lane-nya. Dan bahkan untuk segi levelnya sekarang gak terlalu jauh. Oke, benar sekali. Dan ini kalau kita lihat dari mid lane-nya udah rame banget. Bahkan Warlord pop up Meteor Shower-nya hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United Esport agar tidak bisa masuk ke arah objektif. Di menit yang kelima, kedua tim masih belum bisa masuk ke arah objektifnya masing-masing. Masih coba untuk clear minion terlebih dahulu, dan kali ini lagi dan lagi blazing duet dikeluarkan hanya untuk mengamankan purple red buff-nya yang udah mulai di poking. Di situ kalau kita lihat udah Hurricane Dance juga, tapi Sky masih bisa ditutup combat. Moon datang dengan sangat tepat waktu. Satu hero dari teman-teman Arcusena harus tumbangkan. Kali ini Altami sudah mempop up Sora Real Manipulation, dan kali ini harus tumbangkan juga. Sayang sekali Blaze mencoba untuk memberikan backup, tapi malah harus ditumbangkan di area Buster mid lane. 2 lawan 1 untuk hero yang terpick off-nya, dimana ini sangat menguntungkan sekali untuk tim Dewa United. Cuma kalau kita lihat dari turretnya ini masih sama-sama utuh, tapi sepertinya Dewa United akan mencoba untuk mengambil middle turret dari Arcusena. Cuma sayang sekali dari Samohata tidak bisa kabur, tidak bisa pulang, di sana tersesat. Dan sebenarnya dari Sky juga masih mengejar seorang Fender yang bakal dicicil pelan-pelan oleh seorang Sky. Yap, benar sekali. Bahkan kali ini kalau kita lihat di area mid lane-nya, teman dari Dewa United bisa memberikan damage ke arah middle turret-nya. Bahkan di situ hanya tinggal satu turret yang bisa disentuh sedikit lagi aja langsung hilang di area mid lane-nya dari itemnya nih Kowa. Ya, itemnya Uranus, first item, dominant size. Wow, oke. Second itemnya bakal mengarah ke Enchanted Talisman, jadi masih harus menunggu sedikit waktu lagi untuk Uranusnya bisa aktif. Tapi Pakito dengan adanya Deadly Blade, Demon Hunter Sword yang sudah selesai untuk Cloud-nya bakal memberikan impact yang besar sekali untuk Dewa. Dan Dewa kalau mereka mau untuk melakukan team fight, sekarang adalah waktunya ketika Cloud sudah memiliki Demon Hunter Sword. Yes, dan kali ini kalau kita lihat dari teman-teman Arcusena udah bisa masuk ke objektif di area top lane-nya. Dan di sini nggak ada pergerakan juga dari teman Dewa United, nggak bisa menahan teman-teman dari Arcusena. Dan di sini kalau kita lihat Meteor Shower udah mulai di pop up juga, belum ada hero yang tumbang. Di menit yang ke-6 masih coba untuk masuk ke arah objektif turret, Wave Dragon dikeluarkan mengarah seorang Yaminya, tapi Yaminya benar sangat kuat. Masih bisa sustain damage dari seorang Moon, bahkan Warlord-nya datang untuk memberikan damage juga. Moon yang milih untuk mundur terlebih dahulu, masih belum mau coba untuk commit melakukan team fight kali ini di area bottom.
Oke, Meteor Shower di pop up juga dan Blaze dan juga Yami udah mulai masuk ke objektif Tara di area bottomnya. Kali ini Munya harus mundur lebih dahulu, nggak bisa sustain damage-nya. Dan Meteor Shower juga udah mulai di pop up juga. Di situ nggak ada hero yang tumbang dari teman Dewa United kali ini di game menit yang ke-7. Hurricane Dash udah mulai di pop up juga, tapi sayang sekali Hurricane Dash-nya harus ditumbangkan juga Yami. Kali ini bisa men-shutdown seorang moodnya, double kill berhasil diamankan Lexi Barbie. Lihat Yami yang bersekarang masih ada flying blood, akhirnya ter-shutdown. Killing spree berhasil diamankan oleh seorang Lexi Barbie. Kalau untuk dilihat dari tower dari arah ke sana sepertinya udah mulai mengejar seorang Dewa ya. Walaupun networknya masih berbeda dan masih unggul seorang Dewa, tapi dari arah ke sendiri dia bisa mencicil perlahan-lahan seperti di game pertama di mana tower yang ada itu dicicil perlahan-lahan, bukan langsung di-push dalam sekali push. Yes. Ini yang cukup mengerikan sebenarnya ketika kita pakai Eve ya. Eve dengan mobilitas yang cukup chill sebenarnya. Jadi kalau sampai ada Ice Queen One terus tiba-tiba dikombokan dengan Meteor Shower, Eve-nya nggak bakal bisa kemana-mana. Yes, benar sekali. Dan bahkan dari teman Dewa United itu bisa sih. mulai masuk ke objektif Toraja. Skye masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Hurricane Dance bakal udah di pop up, tapi Skye masih bisa terlalu komit, masih bisa mundur terlebih dahulu. Nggak mau terlalu komit, mengingat teman-teman dari Arcusina nggak ada di belakangnya, nggak bisa melakukan follow up backup. Dan di sini kalau kita lihat dari networknya sama-sama 24.000, belum ada perbedaan yang signifikan juga dari segi turretnya. Sama-sama berhasil mengambil dua turret. Dan bahkan di sini kalau lihat dari teman Dewa United Esport bisa menginvasi jungle dari teman Arcusina. Meteor Shower di pop up tapi nggak bisa menyelamatkan purple buff yang udah diambil, dicuri oleh teman Dewa United. Kali ini turtle-nya udah mulai muncul, tapi Skye masih coba untuk mukul mundur Altamis. Lexi Barbie masih mencoba untuk poking ke arah turtle yang kedua. Samo HT harus mundur terlebih dahulu, bahkan Skye-nya nggak bisa memberikan pressure kali ini. Turtle-nya berhasil dapat kalau teman Arcusina. Satu hero berhasil ditumbangkan, bahkan dua hero dari teman-teman Dewa United berhasil secure oleh teman-teman RRQ Sena. Dan kalau kita lihat kondisi seperti ini 2-1 ya dari tim RRQ Sena dan juga Dewa United Esport yang membuka kesempatan untuk tim RRQ Sena nge-push perlahan demi perlahan turret yang dipunyai oleh Dewa United Esport. Sebenarnya kalau kita lihat Fender di sini punya tekad yang sangat tinggi sekali, 1 melawan 4 di sini masih bisa mundur dari Fendernya. Altamis dicicil perlahan-lahan, apakah nggak ada burning, nggak bisa hilang kali ini, tapi sayang sekali untuk push dari seorang RRQ Sena hanya sampai di middle lane saja. Yes, kali ini dari segi networknya masih belum terlalu jauh, masih sama-sama bisa ngejar, masih belum ada ketertinggalan juga dari kedua tim. Dan bahkan turretnya kali ini juga masih sama dari kedua tim, masih bisa berhasil ngambil 3, sama-sama 3. Bahkan di situ kalau kita lihat Meteor Shower di pop up juga, please coba untuk memberikan pressure damage karena Samo HT-nya, tapi Samo HT memerlukan Hurricane Dash, gak ada bola backup. Di situ Altamis mengeluarkan Real Mirror Manipulation. Satu hero dan itu Arcusina harus ditumbangkan, yaitu seorang please-nya. Terplay dari teman Dewa United. Iya, ini sangat ketat banget sih. 1 lawan 1 bener-bener hajar hantam aja, ini kagak habis-habis. Dan kalau kita lihat dari rotasi kedua belah tim juga masih kuat banget, masih pada ngikut atas bawah middle, dan war yang terjadi di atas sekarang sangatlah ketat antara Soso dan juga Lexi Barbie. Walaupun sekarang sepertinya Lexi dari Soso sendiri harus mundur dulu. Karena Itu duitnya Blaze 8.400 atau dari mana ya? Tadi kayaknya behind deh. Oke, dan ya Cloud-nya sekarang untuk si Lexi Barbie yang ternyata terpick off sekali. Akhirnya ada Golden Staff, dan ini adalah masa-masa kemasan untuk Cloud kalau dia mau memberikan sesuatu ya, atau memberikan impact yang besar banget, karena ini itemnya udah selesai semua, tinggal ya ini udah gede banget ya buat Cloud-nya. Sekali Blazing Duet dengan full stack itu bakal besar sekali untuk burst damage-nya. Tinggal apakah timingnya pas sekarang, pertanyaannya kita. Nah, problemnya kalau menurut aku sendiri dengan adanya Lexi Barbie yang bisa komit untuk melakukan Blazing Duet, apakah dia bakal aman dari Skye? Itu dia. Nah, itu pertanyaannya. Bakal diketok kan? Iya, positioningnya bagaimana dulu. Dan kalau kita lihat sekarang RRQ Sena mulai memberanikan diri untuk mengambil Lord, dibantu dengan Yami yang langsung menggunakan Bloodlust. Sementara Fenrir masih melihat dulu caranya untuk setup war. Darahnya perlahan-lahan sudah diambil Lordnya sama seorang Blaze. Real World Manipulation dikeluarkan, Blaze perlahan demi perlahan dicicil tapi masih hidup. Seorang Soso juga harus bisa hidup sekarang, masih punya regen yang banyak sekali untuk HP-nya. Masih aman untuk tim RRQ Sena. Masih bisa mundur, masih bisa menyelamatkan diri, dan kali ini Lordnya udah mulai berjalan ke arah bottom lane. Dan Lexi Barbie masih terlebih dahulu untuk mau fokus ke area objektif
farmingnya terlebih dahulu, menghabisi jungle-nya terlebih dahulu. Mengingat masih ada chance juga untuk bisa men-sustain damage-nya. Kali ini Skye-nya udah mulai memberikan damage tapi sayang sedikit sekali HP tersisa. Udah ada follow up juga, Meteor Shower udah di pop up juga tapi belum ada hero yang tumbang. Moon yang tersisa HP-nya sangat sedikit, harus mundur terlebih dahulu. Begitu pun juga Samo HT, mengingat dia harus bisa men-sustain damage Lord-nya. Gak mau kehilangan poin di game yang kedua kali ini untuk Dewa United, harus bisa bertampil dengan sangat baik di game yang kedua. Bahkan reward manipulation udah di pop up juga agar red buff-nya dari teman-teman Dewa United tidak tercuri. Dan kali ini Dewa United Esports bisa memberikan, bisa menghilangkan satu Lord-nya yang sudah berjalan dari bottom lane. Dan kali ini Meteor Shower mulai di pop up juga hanya untuk memukul mundur. Araki Sena belum bisa masuk ke objektif turret milik Dewa United. Walaupun ada Lord, walaupun nggak bisa masuk ke inhibitor turret, seenggaknya sudah memberikan RRQ Sena sedikit modal dari turret yang diajarkan di top dan bottom lane juga. Dan mempanjang waktu untuk RRQ Sena bisa jungling lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat sekarang nih, Om Wawa gimana itemnya dari seorang Cloud nih? Apakah udah bisa dengan gampang melawan seorang Yisusinnya seorang Blaze? Gua rasa kalau untuk head to head wajib banget buat ngandalin Blazing Duet ya. Buat Cloud sendiri. Karena ya balik lagi sudah ada Queen Swing juga yang sudah diselesaikan oleh Yisunshin. Jadi untuk Lexi bakal menentukan nanti adalah Blazing Duetnya, karena dia bakal mengarah untuk next itemnya adalah Athena Shield. Iya. Jadi bakal respect untuk Alice terhadap si Chang'e juga. Oh, tapi kalau kita lihat sekarang di sini langsung aja menerobos ke depan, masih bisa hidup. Ada Alice juga yang dipakai sama Yami di sana. Real World Manipulation dikeluarkan tapi bisa di skip dengan flowing blood dari seorang Yami. Yami masih hidup menggunakan Winter Truncheon. Samo HT terus aja digebuk-gebukin. Hampir saja hilang tapi sepertinya Skye yang justru hilang kena damage dari turret. Dan kalau kita lihat dari bottom lane seorang Dewa United Esports sudah ada Moon yang split push perlahan demi perlahan. Yes, benar sekali. Tadi kalau kita lihat Thousand Pounder ini adalah seorang Samo HT, walaupun HP-nya benar-benar tipis banget, bisa langsung ditumbang oleh Araki Sena, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan bahkan Skye-nya yang harus dihilangkan di area top lane-nya. Di situ kalau kita lihat Moon-nya juga gak bisa melakukan split push, mengingat satu hero dari Araki Sena udah melihat pergerakan dari seorang Moon, gak bisa, akhirnya diputus begitu saja. Mountain Shocker di pop up untuk melihat pergerakan dari teman-teman Dewa United Esports. Kali ini udah memberikan damage yang signifikan ke arah Soso. Altamis harus mundur terlebih dahulu, mengingat Soso bisa men-sustain damage dengan sangat baik di game yang pertama. Dan begitu pun juga di game yang kedua bisa melakukan hal yang sama. Masih pasif kembali terjadi di game yang kedua kali ini di menit ke-14 dari kedua tim. Masih coba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Masih belum gegabah, mengingat ini udah masuk ke mid game juga sih. Momentum bisa saja diamankan begitu saja oleh kedua tim. Dan kali ini kalau kita lihat juga masih belum ada team fight, masih coba untuk clear minion terlebih dahulu. Dan Samo HT-nya juga masih belum men-set up melakukan posisi untuk melakukan team fight di menit ke-15. Tapi kalau untuk team fight dengan kondisi seperti sekarang, menurut Om Wawa siapa yang punya keunggulan lebih? Untuk team fight-nya mungkin ya balik lagi RRQ Sena sih kalau bilang keunggulan lebih ya, karena mereka bisa tarik ulur, mereka punya Alice yang dari tadi kalau kita lihat di sini Alice-nya itu bisa ngebet dengan blood out-nya masuk ke tengah Winter udah. Terus yang kedua juga mereka punya 3 Winter sekarang. Uranus punya Blast juga, Yisunshin punya Winter Truncheon. Jadi ada 3 plus Alice. Gue gak tau nih kalau yang lainnya beli Winter juga ganti ke Beast Killer kayaknya itu Blast sekarang. Ya, dan sekarang kalau kita lihat Lord juga sudah bangun kembali dan sepertinya udah ada team fight yang akan dipersiapkan oleh tim Dewa United Esports. Skye hampir saja hilang, tapi Dewa Altamis di belakang dicoba untuk ditumbangkan. Dan sayang sekali tipis dari banget. Altamis masih ada Winter Truncheon tapi ada Blaze di belakangnya, ternyata satu hero harus ditumbangkan dari Dewa United. Di situ Blaze-nya masih bisa mundur terlebih dahulu. Mengingat tadi kalau kita lihat di arah bus-nya udah ada 2 hero yang bersinggungan. Kali ini satu hero dari teman Dewa United kembali berhasil ditumbangkan. Kali ini 3 hero berhasil diamankan oleh teman-teman Araki Sena. Masih ada Winter Truncheon, Mountain Shocker-nya juga masih belum dikeluarin ternyata. Di situ kelihatan Meteor Shower di pop up juga hanya untuk mukul mundur dari teman-teman Dewa United Esports. Kali ini Araki Sena bisa masuk ke objektif target mid lane dari teman-teman Dewa United, langsung berlarian gitu saja untuk mengamankan Lord yang kedua. Iya, dan gue suka banget dari pergerakan dari Araki Sena di sini. Dia nggak langsung birahi untuk masuk ke base area, tapi dia harus sabar dulu, disiplin dulu, jangan terlalu nafsu. Dan kalau kita sekarang Moon benar-benar berani banget, udah maju sendirian ke depan, mencoba untuk buka vision sedikit demi sedikit, tapi sayangnya untuk sekarang tidak ada yang dikontes ya. Langsung diambil begitu saja oleh tim RRQ Sena yang akan membuat
peluang kemenangannya makin besar lagi. Iya, ini yang kita bilang tadi, peran dari Winter item. Iya. Ada Item yang 3. sangat luar biasa sekali tadi, kejar-kejaran. Blast-nya juga dia berani banget untuk bisa dive ke depan karena dia pede, dia Lucu masih sih, punya Bang. Winter tadi. Winter. Tadi ada Alice juga yang ternyata yang digunakan Lel Winter Tams dari juga. Blast-nya, tapi lagi Winter juga. Dan akhirnya harus ditumbangkan. Dan kali ini Dewa United Esports memiliki PR. Dimana mereka harus bisa sustain damage Lord dan juga damage hero-hero dari Arcusena, mengingat di area mid lane-nya. Inner Beat sudah berhasil ditumbangkan oleh teman Arcusena. Dan mulai, kalau kita lihat juga dari minimap, Lord-nya udah mulai berjalan. Teman-teman Arcusena udah mulai melakukan setup untuk bisa langsung masuk dan mungkin bisa langsung end game. Di game yang kedua kali ini Dewa United udah mulai bersiap-siap gitu dengan Arcusena. Lord-nya masih coba untuk clear minion yang menghalangi jalannya untuk masuk ke arah base. Ini dia Mountain Chakra di pop up oleh seorang RRQ. Place kali ini udah mulai masuk ke area base tower dari teman Dewa United. Real World Manipulation dan pop up juga Yami lah maju lebih dahulu. Kali ini kalau Meteor Shower juga udah mulai di pop up. Dewa United bisa langsung menghabisi Lord yang mulai masuk ke area mid lane-nya. Kali ini Hurricane Dance belum di pop juga oleh seorang Samu HT hanya untuk digunakan untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. 5 hero dari teman Arcusena masih bisa sustain damage-nya. Wave minion belum masuk juga. Kali ini belum ada hero yang tumbang dari kedua tim dan wave minion mulai masuk. Meteor Shower di pop up kembali muncul tapi belum ada salah satu hero yang tumbang. Kali Dewa United bisa meminimalisasi pergerakan dari teman-teman Arcusena di game yang kedua kali ini. Tapi sengaja walaupun tapi sosoknya masih bisa, nggak bisa bertahan, masih ada Immortal. Tapi apakah bisa selamat? Enggak. Sayang sekali ada Jet Kundo dari seorang Moon yang berhasil memotong pergerakannya. Oke, satu hero tumbang dari Lord yang tadi. Tapi dengan seperti ini, dengan sudah hilangnya dua inhibitor turret, berarti sudah ada super minion yang bakal lebih kuat lagi daripada minion yang dimiliki oleh Dewa United Esports. Yes, dari itemnya nih kawan, ini udah bener-bener lengkap sih. Ini udah tinggal main positioning sih. Kita bicara soal late game sekarang. Iya. Ini udah bukan mid game, tapi late game siapa yang lebih bagus untuk mengeksekusi. Iya, benar sekali. Dan di situ kalau kita lihat Samu HT udah mengeluarkan Hurricane Dance-nya, bahkan di situ Wave Dragon juga udah dikeluarkan, tapi sayang sekali Moon yang harus dihilangkan di area mid lane-nya terlalu jauh oleh seorang Moon-nya. Dan bahkan di sini Samu HT-nya udah berhasil menjepit seorang Warlord, tapi Warlord masih bisa pergi, masih bisa escape dan gak berhasil ditumbangkan. Malah Moon-nya yang harus ditumbangkan kali dari kedua tim. Benar kata Koawa, benar-benar tinggal tunggu timingnya aja, momennya. Karena kalau udah ngomongin late game, mereka udah benar-benar harus fokus. Dari arah team fight-nya udah bukan ngomongin ke arah itemnya lagi. Karena dari segi itemnya mereka juga udah benar-benar full item juga. Iya, dan sekarang sebenarnya kalau menurut aku udah tinggal mental, komunikasi, dan juga skill sih untuk game kali ini. Karena dengan item yang full seperti itu, ya variabelnya tinggal positioning, komunikasi yang seperti gitu aja. Cuma kalau kita lihat sekarang Meteor Shower di pop up lagi sekarang, dicicil sama HT sedikit demi sedikit membuka jalan yang ada di mid lane. Sementara kalau kita lihat dari Sky-nya, sepertinya juga membuka jalan untuk minion yang ada di bottom lane untuk bisa masuk ke inhibitor turret yang ada di bottom lane dari Dewa United Esports. Yes, benar banget. Di situ kalau kita lihat dari Samu HT mengeluarkan Hurricane Dance-nya hanya untuk melarikan diri karena agak sulit juga untuk menjepit hero-hero dari Arcusena. Di situ kalau kita lihat Meteor Shower di pop up juga Fenrir-nya udah melakukan knockout strike, tapi sayang sekali damage yang dihasilkan beberapa sakit banget. Dan kali ini akhirnya Hurricane Dance-nya udah berhasil mengarah ke hero-hero dari Arcusena. Kali ini udah benar-benar tipis banget. Masih ada Immortality, masih bisa mundur ke belakang terus Sky-nya. Yami harus mundur lebih dulu tapi nggak bisa mensustain. Akhirnya satu hero, dua hero ternyata dari teman Arcusena harus ditumbangkan di area bottom lane. Ini hampir mirip dengan match kedua tadi loh. Iya. Hampir menang jadi kalah nih. Iya. Hampir menang jadi kalah. Dan kalau kita lihat tadi Arcusena overcommit yang dilakukan. Iya, overcommit. Instruksinya ketangkep. Bener. Meskipun memang masih ada Winter. Tapi Blazing Duet udah terlanjur buat kasih damage juga. Dan sekarang untuk Lord-nya apakah bisa dikontes bagi Dewa United. Karena ya Arcusena mereka bakal ke-delay aja. Sampai teman-teman yang lain mungkin bisa respond dan bisa join team fight. Iya, dari Blast dan juga Yami ya. Sementara Sky juga sayang banget ini sebenarnya satu stack lagi untuk pasifnya untuk bisa mungkin one hit kill melawan Lexi Barbie ya. Kalau misalkan Lexi Barbie memang tidak membawa item defensif apapun, tapi sekarang Blast akan bangkit dengan 5 detik lagi. Cuman Lordnya sepertinya sudah mulai diambil sama tim Dewa United Esports. Sky juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan siapa yang ngambil Lordnya? Dari Lexi Barbie berhasil mengambil Lord yang ada dan 2 hero tumbang di Arcusena. Yes. Oke. Ini memungkinkan banget sih untuk bisa ada comeback kembali. Balik lagi, kalau kita bicara soal late game, siapa yang berbuat kesalahan itu pasti akan dipunish. Dan punishnya itu nggak ringan ya, langsung bisa sampai ada game end juga. Jadi let's see Dewa United apakah mereka bisa memberikan hukuman kepada Arcusena.
Karena tadi mereka ya cukup ini sih, cukup agresif di bottom lane, dimana dengan posisi 20 detik lagi untuk Lord yang ketiga muncul dan mereka ke pick off. Yap, benar sekali. Dan kali ini Lordnya udah mulai berjalan. Soso akan hidup kembali dalam waktu 22 detik lagi. Dan apakah Dewa United Esports bisa langsung melakukan endgame di game yang kedua kali ini? Mengingat Lordnya udah di-enhance juga. Real World Manipulation udah di-pop up, kali Yaminya langsung di Wave Dragon gitu saja. Tapi masih bisa sustain, masih ada Winter Tancher dan masih bisa mundur lebih dulu. Bahkan Skye-nya. Disitu kalau kita lihat mencoba untuk menghilangi satu hero dari teman-teman Dewa ini, tapi Altamis masih punya Winter Tancher, masih bisa mundur bakal Blaze-nya. Kali kita lihat masih ada Winter Tancher juga. Dan akhirnya harus ditumbangkan kali ini dari Archisena. Terhilang salah satu core-nya. Akankah bisa melakukan men-sustain damage dari Lord dan juga damage dari hero-hero Dewa United kali ini? Udah mulai masuk. Di situ kalau lihat Meteor udah di pop up juga. Mountain Shaker-nya nggak dikeluarin karena Blaze-nya hilang. Kali ini juga Lord-nya udah mulai masuk, tapi Dewa United masih belum bisa melakukan push ke area base star dari teman Archisena kali ini. Lord-nya bener-bener lambat banget. Reroll Operation udah mulai di pop up lagi. Lexi Barbie-nya bener-bener gemes banget mencoba untuk objektif ke area base star-nya, tapi sayang sekali Yami berhasil menghilangkan satu hero di area mid lane dari teman Dewa United. Bahkan Skye-nya pun berhasil mengembangkan Lexi Barbie-nya. Masih punya immortality dan masih bisa mundur terlebih dahulu. Wah, ini kalau kayak gini kondisi berarti sama aja nih kayak tim Dewa United Esports, di mana satu inhibitor turret untuk satu inhibitor turret. Iya, jadi mirror langsung. Iya, langsung. Yang satu di top, yang satu di bottom. Langsung ketat banget. Ini berarti satu lagi kayaknya ya Om Awa ya. Satu Lord kita nunggu satu Lord lagi nih. Iya. Satu Lord penentuan. Siapa yang bakal menang sekarang, Coach? Waduh. Betul. Karena kalau ngelihat dari gameplay kayaknya dari Dewa United Esports sendiri kayaknya udah ngambil pace mereka nih. Mereka udah ngambil tempo mereka, dan dari Archisena pun sepertinya masih beradaptasi dengan tempo mereka sendiri. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada sama HT yang mencoba untuk pelan-pelan membuka vision gitu kan. Salah satu kalau menurut aku alasan kenapa dari Dewa United Esports juga gampang untuk menginisiasikan keserangannya adalah karena Lexi Barbie yang benar-benar bebas banget sih. Tadi masuk banyak banget damage-nya. Dan sekarang masih perlahan-lahan masih menunggu Lord juga dengan cooldown 70 detik. Tapi dari sosoknya juga lagi mencoba untuk split push di bagian bottom lane. Ya menurutku sih kayak si Blaze juga ya, dia nggak boleh terlalu ke depan seorang diri. Iya. Ini harus nunggu yang lainnya untuk buka, mungkin ke arah Yami yang ngebuka dulu dengan Alice-nya, terus juga di follow up dengan ada meteor shower, baru bisa di follow up lagi dengan si Blaze. Karena kalau kita lihat Blaze coba untuk open team fight, itu dia bakal dipaksa untuk menggunakan Winter Truncheon. Dan kalau sampai dia udah pakai Winter Truncheon di depan, itu udah ditungguin lebih dari satu orang dari Dewa United. Sampai bikin Blood Wings itu. Wow. Dari seorang Yaminya. Ya, udah ultimate itemnya match sih kalau bisa bilang. Item paling mahal, bahkan channelnya juga sudah beli. Jadi udah lengkap sebenarnya dari Archisena, tinggal bagaimana jangan sampai junglernya kepick aja dah. Iya. Dari Dewa mereka udah pede banget, mereka juga bisa comebackin semuanya, dan sekarang untuk area dari Lordnya ini lagi dijaga, lagi di zone out sama Dewa United. Mereka bisa dapetin Lordnya juga dengan cukup cepat karena mereka punya Cloud. Ya asal nggak kecolong sama Mountain Shocker. Ya karena kadang-kadang ya itu bisa terjadi gitu. Iya, itu bisa terjadi juga. Mountain Shocker-nya kebetulan bisa mengamankan Lord-nya, dan kali ini Lord-nya udah akan muncul dalam hitungan 3, 2, 1. Dewa United benar-benar udah menjaga Lord-nya agar tidak dicuri oleh teman Archisena. Kali ini Archisena juga masih belum bisa men-set up dirinya untuk masuk ke area Lord yang ketiga. Dan di area bottomnya, di situ kalau kita lihat ada 1v1 antara Chow dan juga seorang Soso yang melakukan Uyu Reines. Dan kali ini di menit ke-25 belum ada tim fight signifikan juga, bahkan Samot Hati di situ hanya mencoba untuk melihat pergerakan dari teman Archisena. Dan di menit ke-25 mereka hanya tinggal bagaimana mereka bisa masuk untuk mengamankan Lord yang ketiga. Di situ ada Skye juga mukul mundur seorang Fenrir-nya, tapi Fenrir masih bisa tebel. Mountain Shocker di pop up untuk melihat pergerakan dari teman-teman Dewa United. Kali ini masih belum ada keputusan untuk melakukan team fight dari kedua tim. Ya lebih ke arah buat dorong dulu sih, bottom lane-nya didorong, top lane-nya juga didorong. Tinggal mereka nanti siapa yang mau komit buat ambil ini Lord. Ya kan ini Lord, ya kita tahu atributnya udah full semua dan bakal sakit banget, memiliki HP yang cukup besar juga. Yes, benar. Tuh lihat bottom lane-nya seru banget tuh, Ranus Lonco. Iya, ini kagak berhenti-berhenti dari tadi ya. Terus tuh lihat tuh Buset. Iya, Resta juga Moon dari tadi belum berhenti-berhenti, dan sepertinya lagi diunggulin dengan juga Moon ya. Dengan darahnya Moon tinggal setengah, tapi dari sosoknya sendiri juga masih
masih full gitu loh. Dan kalau balik Oke. lagi ke Lord Lane ini masih ragu-ragu Dan kayaknya di situ dari kita 12 lihat tim. dari bottom lane-nya akhirnya Cloud-nya datang untuk memberikan damage. Mengingat agak gemes juga melihat pertampuran antara Chow dan juga seorang Uranus. Lagi Uranus-nya juga udah mulai mempop up sedikit demi sedikit ke area Cloud-nya, tapi Cloud-nya masih bisa mundur ke belakang. Lagi Mountain Shocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dari teman-teman Dewa United yang masih belum ada engage ke arah Lord yang udah di-enhance masuk ke menit 27. Masih belum ada tim yang berani untuk melakukan poking ke arah Lordnya. Kali ini di menit keberapakah kedua tim akan mulai masuk untuk melakukan poking ke arah Lord yang ketiga, mengingat dari kedua tim benar-benar mau pengen menang. Kali ini akhirnya Yami udah mulai memberikan damage ke arah satu hero dari teman-teman Dewa United. Masih ada Winter Tanjakan, masih ada Immortality, tapi sayang sekali 4 hero dari Marcus Reina udah mulai masuk. Lexi Barbie. Dan di situ kalau kita Lexi Barbie-nya mencoba untuk memberikan damage tapi nggak bisa. 4 hero dari teman Marcus Reina bisa sustain damage-nya dengan sangat baik. Satu hero lagi dari teman-teman Dewa Blaze, United harus why? hilangin, bahkan Blaze-nya harus ditumbangkan oleh teman-teman Dewa United. Kali ini satu hero lagi dari teman-teman Dewa United Wipe berhasil out ditumbangkan, terus seorang Samo HT harus mundur terlebih dahulu dan sayang sekali masih ada Immortality tapi Soso masih coba untuk Iya, memberikan berantem. damage. Hurricane dan dikeluarkan hanya untuk memukul mundur, Berantem. hanya untuk menyelamatkan diri. Dan ini dia Ararkisina tersisa seorang seorang Oh Moon my yang gak God. bisa kemana-mana. Iya. Masih diberikan pressure oleh teman Ararkisina. Wave minion mulai datang. Nggak Itu dia bisa wave sih. trade mulai Nggak dikeluarkan, bisa. tapi Bisa sayang sih. sekali damage-nya sangat sakit dari Ararkisina. Baik sekali akhirnya RRQ berhasil Wah. mengamankan game yang ketiga. 2-0 untuk RRQ Sena melawan Dewa United Esports. Oke, Cipi, napas dulu Cipi. 20 menit ke atas nih. Aduh, Ya, tapi ya meskipun